Hai, apa kabar semuanya? Hari ini saya mau berbagi keresahan nih. Lebih tepatnya, saya mau tahu lebih dalam mengenai keresahan yang saya rasakan. Penasaran tentang apa? Let's find it out. Let's go. Hai, apa kabar Civivi? Apa kabar Hari? Anda Anda kelihatan tidak baik-baik saja nih kayaknya. Aku merasa Indonesia lagi tidak baik aja ya. Iklimnya. Gue kira seperti beberapa minggu lalu, dunia sedang tidak baik-baik saja. Nah ya tuh hatinya Hari sih kayaknya gak baik-baik aja sih waktu itu. Enggak. Tapi semakin tua ya, kira-kira gue semakin banyak keresahan nih. Gue nggak tahu nih, apakah lu juga merasakan hal yang sama? Mungkin kamu mendekati umur 26 ya Hari ya. Semakin mendekati kan. Ada nggak kira-kira keresahan yang lagi lu alami akhir-akhir ini? Yang gue rasakan sih akhir-akhir ini penurunan tingkat kesehatan ya Hari. Soalnya gini, gue sadar ketika semakin kesini ya, semakin masuk umur 30 ya, itu tuh kerasa banget deh. Gue dulu kan baca ya, siapa yang ngomong gitu, dia bercanda sih di artikel, dia bilang kayak when you are 30, you are tired all the time gitu. Gue pikir dia bercanda dong. Ya bener dong. Gue ngerasa gue capek terus Hari. Apa itu karena kita semakin lama semakin kurang olahraga atau semakin kurang aktif atau gimana tuh? Mungkin ya, jadi gue juga memaksa diri gue untuk olahraga setiap hari kan. Tapi juga beda sama dulu. Oh Kalo iya dulu dong, tuh kayak iya. cepet untuk recover gitu. Kalau sekarang tuh ya ampun. Kalau gue Cie, entah kenapa semakin dewasa itu gue semakin banyak keresahan nih. Apalagi akhir-akhir ini nih, gue merasa ya, semakin gue tua itu gue semakin sensitif terhadap salah satu hal gitu. Lu bayangin ya, kayaknya gue udah memasuki usia dimana gue tuh mulai resah, dimana itu gue dapat undangan pernikahan. Jadi kemarin tuh gue baru dapat undangan pernikahan nih dari teman gue nih. Ya teman baik gue sih, maksudnya udah teman lama banget. Ya gue ikut berbahagia sih sebenarnya, ikut berbahagia atas rencana dia buat menikah. Berarti dia sedang memasuki next chapter di kehidupan dia kan. Cuman entah kenapa ya, ada satu sisi di dalam diri gue merasa resah gitu. Entah kenapa gue resah karena temen gue mau nikah. Itu nggak make sense banget buat gue. Gimana Enggak, yang lu rasakan apa sebenarnya? Lu ini seumur ya? Seumuran gue. Bahkan ya, gue kemarin tuh gue bukan cuma nerima satu loh, gue nerima 2 undangan pernikahan Dari orang seumur. Dari temen gue satu sekolahan yang seumuran. Itu lu bayangin double keresahan itu Ci. Gue kayak oh my god, kenapa ya? Kenapa gue memasuki umur-umur yang seperti ini ya? Apa kalau pernah merasakan hal kayak gitu juga? Dulu, dia cowok apa cewek temen lu itu? Cowok. Yang mau nikah itu? Cowok. Oh pantas Iya. lu resah ya? Emang kenapa pantas gue resah? Kalau di Indonesia kan culture-nya kan cewek katanya nikah lebih cepat daripada cowok kan. Kayak kalau cewek nikah terlambat kan kayak lebih stigmatized gitu kalau cewek ya. Iya. Kalau cowok tapi kan kayak telat, it's okay lah. Tapi gitu. kan cepat atau lambat itu kan relatif kan. Ini baru gue tahun ini baru 26 gitu. Belum ulang tahun bahkan. Belum 26 bahkan. Tapi entah kenapa keresahan itu mulai perlahan-lahan memasuki tubuh gue gitu. Gue merasa aneh aja gitu. Menurut gue ini bukan gini. Gue klarifikasi dulu. Gue bukan jealous sama teman gue yang mau nikah. Gue juga bukan jealous karena gue masih single atau gimana. Tapi entah kenapa aja gue merasakan sedikit aneh aja, keanehan di dalam diri gue yang gue nggak bisa, gue nggak ngerti apa perasaan itu. Oke. Gue akan menjelaskan apa yang biasa terjadi ya gitu. Oke. Atau setidaknya apa yang gue dan teman-teman seangkatan gue dulu alami lah. Kalau cewek itu tuh waktu kan gue lulus di TB ya Arya. Terus tuh pada saat itu kebanyakan cewek tuh nikahnya di sebelum 25. Oke. Iya. Jadi jauh di sebelum 25 gitu.
Bahkan ada teman gue yang baru lulus beberapa bulan kemudian dia nikah. Iya, kebanyakan kan kayak gitu. Nah, Iya. aku tuh mengalami keresahan itu pada saat di umur sebelum 25 gitu. Oke. Waktu gue terima undangan tuh kayak this is real man gitu loh, ngerti gak Oh sih? berarti keresahannya itu normal ya? Wajar ya? Wajar. Oh, gue kira gue yang aneh Karena gitu. karena di bayangan gue ketika gue lulus kuliah itu tuh belum menikah di bayangan gue. Iya. Bayangan gue ketika lulus kuliah adalah Kerja. ya menata hidup gitu, bekerja, mengumpulkan uang gitu kan. Iya, Ketika iya. orang-orang tuh udah pada melangkah ke jenjang yang menurut gue tuh masih jauh di mata gue gitu ya. Heeh. Itu tuh kayak di zoom in gitu loh, ngerti gak sih? Kayak Oh. depan mata gitu. Jadi gue kaget gitu, anjir. Gitu. Dan it's real gitu. Dan kalau lo dapet 2 doang, pada saat itu di umur 22 sampai 24 itu yang nikah tuh hampir semua temen cewek gue pada saat di TB ya. Oh iya. Jadi lu Jadi sehari bisa banyak dapat banget. berapa tuh? Kalau dihitung sehari sih enggak ya, tapi mungkin dalam setahun tuh kalau dibilang puluhan tuh iya deh kayaknya. Setahun puluhan. Dalam Gue setahun sampai 2 sehari tahun 2 itu. loh. Gue sehari 2 loh. Gue kayak ditampar 2 kali gitu. Tep. Nah, tapi pada saat di umur lo, ketika teman-teman gua yang jadi kayak ada gelombang pertama kayak tier pertama Anjir. itu tuh kayak Tier 22 pertama. sampai 24. Ketika 25 sampai 27 itu tuh pada saat itu pandemi. Oh. Sehingga kabar-kabar teman-teman gua menikah tuh belum terlalu rame gitu pada saat itu. Iya, Ya mau gede mengurungkan juga niat nggak lah bisa buat nikah. pandemi kan. Nah jadinya gue melewati masa-masa umur 26 sampai 28 itu dengan santai gitu. Maksudnya kayak wah pandemi gitu. Jadi orang-orang juga gak pada tahu gitu. Nah sekarang udah masuk, gue udah masuk cewek kalau 30 lebih ya udahlah. Maksud gue mungkin dari sisi teman gue sendiri juga gak yang gede-gede banget kalau udah di 30 lebih ya. Jadinya kayak lebih ya sekarang ini jauh lebih ke kayak diundang tuh. Oh akhirnya ketemu orang, ikut senang itu bener-bener ikut seneng gitu, kayak nggak ada FOMO-nya gitu. Nah, menurut gue lu tuh ya ada di fase FOMO. Gue di fase Kayak, FOMO. Am I missing something gitu loh? Oh gitu ya. Kayak iya nggak sih perasaannya kayak gitu nggak? Kayak ada sesuatu yang lu harusnya ngikutin, tapi kayak lu tuh nggak tahu kenapa lu ketinggalan, tapi lu mau ngikutin juga nggak tahu caranya gitu. Lo tau nggak? Bahkan ya kan gue ditanyain kan. Lu mau gue siapin kursi berapa? Gue ditanyain gitu dong. Terus gue kayak 4. gue kayak berhenti bentar. Ih, apa ya? Apa maksud dari pertanyaan ini ya? Gue sampai mikir gitu loh. Emang? Oh iya ya, kalau orang di umur lu memang udah bisa punya anak juga ya? Ada gak sih temen lu yang udah punya anak? Maksudnya gue baru mikir maksud dia itu mungkin dia mau nanya lu tuh mau datang sendiri atau datang bareng pasangan. Tapi gue sedikit entah kenapa gue sedikit gimana ya, gue merasa pertanyaan itu sedikit menyinggung gue. Enggak lah, canda. Lu Agak tertampol untuk sensitif aja. ketiga kalinya. Agak sensitif aja nih. Umur sensitif nih berarti gue. Iya sih. Apalagi kalau cowok ya Hari ya. Mungkin kalau terima dari temen cowok mungkin lebih kerasa ya. Mungkin. Kayak sesama mungkin. cowok gitu. Tapi apapun itu gue ikut senang lah atas teman gue yang akhirnya menikah tahun ini. Lebih tepatnya bulan depan dia nikah. Dan sebagai informasi ya Ci ya, dia tuh nikah bareng temen gue juga ternyata. Bukan ternyata sih, memang temen gue sih. Jadi Hari yang sama. Enggak. Temen gue ini dia nikah sama temen kita, temen kami yang sekelas juga. Jadi mereka bertemunya itu pas SMA. Jadi di satu sisi gue turut ikut senang atas kebahagiaan mereka. Selain turut bahagia, gue juga ikut bangga nih. Karena menurut gue susah aja ketika lu bisa mempertahankan hubungan dari lu SMA. Berarti itu berapa tahun yang lalu ya? Sekitar mungkin 8 tahun yang lalu ya? High school lovers ya? Iya, sekitar 8-9 tahun yang lalu. Terus hubungan lu tuh bisa lama banget. Dan akhirnya lu nikah di tahun ini. Bahkan mungkin pada saat gue seumuran dia, gue masih bingung tuh. Apa yang namanya suka, apa yang namanya jatuh cinta. Gue masih bingung tuh gimana cara ngebedainnya tuh. Hari gue mau nanya deh. Waktu SMA, lu ngelihat cewek tuh gimana sih Har? Gue? Maksudnya kayak ada 2 gender di dunia ini. Iya. Maksudnya di mata lu pada saat itu ya. Iya. Ada laki-laki dan perempuan itu tuh apa sih yang ada dalam kepala lu gitu tentang perempuan? Oke. Ini sedikit menarik nih. Jadi dari SMP gue udah mulai ngerti nih. Gue udah mulai tahu lah. Gue nggak ngerti lah, tapi gue tahu nih bahwasanya
yang pertama kali bikin gue pengen deketin orang itu adalah ya tentunya karena dia cantik. Tapi yang benar-benar ingin membuat gue bisa terus pengen nyoba untuk mengenal dia lebih jauh sebenarnya adalah orangnya itu siapa atau gimana karakteristik orangnya itu. Jadi gue bisa ngebedain, maksudnya physical attraction sama karakteristik attractionnya dia seperti itu. Oke. Berarti lu pada saat lu SMP lu udah tahu bahwa gua punya ketertarikan pada lawan jenis gitu kan pada saat itu ya. Oke, iya. Ya Mendasar kan? sekali ya, mendasar sekali ya. Oke, iya. Loh, ini penting loh. Terus aku mau nanya Oke, juga, kenapa? di umur berapa kamu tahu bahwa eye contact itu ada levelnya? Kayaknya gue nggak tahu deh, tapi gue merasakan. Nah, Gua berarti merasakan. lo udah merasakan ya pada Gue saat itu merasakan. ya? Gue belum tahu, tapi kayak gue merasakan. Gue merasakan. SMP 3. Karena kalau gue nggak tahu gue kapan menyadari itu ya, tapi ternyata bener eye contact itu tuh ada levelnya. Jadi pertama tuh Oke. ketika lo ngelihat orang, terus sama sekali nggak pengen lihat lagi gitu ya. Terus juga lo ngelihat yang lain, terus lo pengen ngelihat lagi. Sama yang ketiga adalah, ya sebenarnya banyak sih, cuman kita jadi 3 aja. Sama yang terakhir adalah lo ngelihat dan lo tungguin sampai dia ngelihat gitu. Oh gitu. Iya. Gue Lo pernah ngerasain 3-tiganya? Enggak. Gue nggak pernah yang ketiga. Gue nggak pernah kayaknya. Ketiga gue nggak pernah. Yang Kayak ketiga lu ketiga nggak tuh pernah? agak freak gak sih? Enggak, kadang-kadang tuh ya gini. Jadi kalau yang pertama tuh kan lo cuma ngelihat teret gitu kan, cuma ya scanning aja gitu. Nah yang kedua tuh kayak gitu aja kan, kayak waduh siapa tuh gitu kan. Nah yang ketiga itu biasanya terjadi ketika sananya ketika sempat ada kontak mata. Oh. Jadi lo ngelihat orang, terus dia juga ngelihat lo, terus lo lihat yang lain, terus lo ngeliat dia lagi dan lo tungguin apakah dia ngelihat lo balik lagi gitu. Oh, kayak Nggak pernah pernah deh ya? kalau gitu. Pernah. Nah, Pernah. analogi yang tadi gue bawa itu adalah sama kayak level kontak mata dalam memulai sebuah Ketertarikan. attraction sama orang. Attraction. Jadi kalau lu tadi bilang bahwa bahkan dulu lu masih bingung kayak apa itu suka, apa itu sayang gitu kan ya. Karena memang ternyata manusia itu secara brain work, jadi kayak neuronya saraf-saraf. Nah, neurologically. Jadi kayak badan kita itu memang dalam tanda kutip diprogram untuk punya level yang berbeda ketika kita suka sama orang atau dalam hubungan kita sama seseorang. Oke, berarti kayak love at first sight gitu ya? Jadi iya, kalau ada orang yang bilang kayak wah this is love at first sight, atau kayak gue nggak suka banget gitu, he's not that into you, kayak gitu-gitu, kayak kenapa kok ada yang kenapa kayak orang ini bisa sayang banget sama orang, kenapa yang ini gue sama dia biasa aja, kenapa gue sama dia nggak bisa berkomitmen dan segala macam. Ternyata memang manusia itu tuh diprogram secara berbeda untuk menyikapi setiap perasaan dengan berbeda. Jadi badan kita itu memang seperti itu. Jadi love at first sight itu nyata? Love at first sight bisa nyata. Gue baru belajar. Tapi bisa nyata. Tapi gimana caranya lu tahu kalau lu cuman sekedar suka tapi nggak pengen yang pengen banget, atau lu bener-bener sekali lihat lu tiba-tiba langsung jatuh hati kayak love at first sight gitu? Gimana cara lu ngebedainnya gitu? Jadi manusia itu tuh secara aku bilang brain work ya, cara kerja otak manusia itu tuh ternyata dibagi 3 level yang berbeda. Pertama adalah nafsu. Nafsu itu kayak aku tadi bilang, pertama kali kamu ngeliat cewek tuh ketertarikannya tuh kapan munculnya gitu kan. Nah, nafsu ya. Nafsu terus? itu adalah dorongan secara biologis kita untuk bereproduksi. Kayak aku bilang, this is how the universe conspire us to survive gitu. Oke. Yang kedua adalah chemistry. Jadi sefrekuensi ya? Jadi kayak ada ketertarikan yang menggebu-gebu banget gitu loh, kayak gue pengen kenal nih orang gitu. Caranya gimana? Maksudnya itu karena sekali tatapan mata aja atau setelah ngobrol itu? Bisa macam-macam, kayak love at first sight aku bilang. Itu kan jadi kita tuh bisa love at first sight biasanya sama orang yang beda banget sama kita, atau sama orang yang
memang dari dulu tuh kita kayak udah ngebayangin kita tuh pengen sama orang kayak gini gitu loh. Jadi kayak ada jadi chemistry yang ketemu udah aja. terbentuk di kepala kita, harus kita wah gitu loh. Oh Kayak ini pengen orangnya. banget kenal gitu. Jadi Oke, ada oke, reaksi-reaksi oke. kimia di badan kita yang lebih besar Oke. daripada hanya sekedar nafsu gitu. Nah Oke, yang ketiga oke. adalah komitmen. Nah Komitmen. aku tuh baca bukunya Helen Fisher. Dia salah satu ya tentang tesis apa sih kok tesis sih, S3 tuh apa? Research. Disertasinya Disertasi. dia yang kemudian dibukukan gitu. Tiga-tiganya ini orang bisa menyebut itu cinta. Nafsu itu juga cinta. Ada orang itu makanya ada orang yang bisa menyebut itu cinta. Oke. Itulah kenapa cinta semakin, jadi itulah kenapa kalau misalnya kan awalnya kan kita bahas ini yuk gitu kan, apa bedanya suka, sayang sama cinta gitu kan. Maksudnya orang kan kayak nyebutnya aku nggak sayang banget sih, aku cuma suka aja sama dia gitu kan. Nah ternyata daripada melabeli itu dengan istilah-istilah yang ambigu seperti suka, sayang dan cinta, ternyata lebih mending kayak dilihat dari kerja otak lu tuh di tahap yang mana sama orang ini kayak gitu. Nafsu berarti. Itu akan jauh lebih jelas untuk Lebih apa yang make lu sense. rasakan terhadap seseorang gitu. Nah, jadi kalau lu suka bilang itu sama bahkan kayak, ambigu ya. Iya. Suka cinta dan jatuh cinta itu ambigu berarti. Itu ambigu banget karena istilah itu kan setiap orang kemudian butuh definisinya kan, ngerti gak sih? Kayak arti sayang buat lu tuh apa. Nah, itulah yang kemudian ya itu asik dibicarakan tapi kemudian sangat ambigu dan tidak menuntun pada sebuah solusi, kesimpulan yang membantu gitu. Benar-benar. Nah, aku suka sama bukunya dia karena itu kayak menjelaskan sesuatu yang ada bagian otak kita yang kerjanya beda, ngerti gak sih? Kayak secara scientifically bisa dibuktikan. Yes. Ada otak reptil, ada otak mamalia, dan ada otak manusia yang human brain. Jadi tuh kayak gini, kalau kayak otak reptil itu adalah otak bagaimana kita hanya ingin bereproduksi. Jadi kayak ketemu orang, wah ganteng, seksi atau misalnya tinggi, itu loh. Jadi sesuatu yang kayak kamu bilang tadi kayak itu tuh hanya physical attraction. Dan benar dan benar kalau kamu bilang itu tuh cuma sementara. Benar. Karena otak reptil manusia itu tuh cuman kayak memuji dan melupakan gitu. Jadi berarti cuma tertariknya sebentar. Berarti kalau misalnya ada orang yang bilang, oh gue suka dia karena dia ganteng, dia six pack itu berarti dia otak reptil dong kalau gitu. Cenderungnya iya, yang main itu adalah lastnya. Jadi yang pertama kali datang ke kita itu loh, itu tuh harus loh Hari gini. Kita tuh jadi ternyata kalau orang bilang kayak lu tuh nggak boleh ngeliat orang dari luarnya doang, itu tuh nggak mungkin. Secara cara kerja otak itu nggak mungkin karena itu stage. Jadi pertama lu harus ada lastnya, baru kemudian lu baru masuk ke chemistry-nya, baru kemudian lu masuk bisa ke berkomitmen. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya ada orang bilang lu tuh salah kalau lu tertarik sama orang dari luarnya aja. Itu tuh nggak benar omongan itu. Karena manusia itu pasti tertarik dari otak depannya dulu, reptilnya dulu. Jadi pertama kali tuh harus ada physical attraction-nya dulu. Dan baru itu wajar kemudian, ya? Bukan cuma wajar, itu pasti terjadi gitu loh Har. Jadi kayak iya benar. lu dari umur 0 ke umur 1 dulu gitu. Pasti terjadi dulu gitu. Nah baru kemudian di situnya berapa lama bertahannya. Karena kalau lu tertarik sama orang cuma dari luarnya aja, itu katanya bertahan maksimal beberapa hari. Maksimal beberapa hari. Terus kalau misalnya, ketika lu kemudian make a move gitu ya, itu baru kemudian bisa masuk nih ke passion gitu. Apakah ada chemistry, apakah ada percikan antara kalian berdua gitu. Masuk level 2. Masuk level ke mammal. Jadi kayak lu memproses informasi yang datang gitu. Nggak cuma main terjang aja kayak reptil gitu, maksudnya kayak bukan cuma nafsu gitu. Ini yang lu sebut tadi chemistry. Atau munculnya kayak ketika lu ngobrol sama orang, lu merasakan ada sebuah passion di mana lu pengen menghabiskan berjam-jam sama orang itu kayak gitu lah. Oke, lanjut. Nah, terus dari situ baru kemudian itu bisa bertahan selama katanya sih beberapa minggu sampai beberapa bulan. Tapi maksimal katanya selama 2 tahun. Katanya ya. Ini tapi tiap orang beda-beda banget lah. Ini nggak bisa dijadikan patokan gitu. Kalau baru kemudian ketika chemistry itu dibarengi dengan compatibility, ternyata lu cocok sama orang itu gitu ya. Kayak ada banyak value yang meet gitu. Ada banyak kecocokan yang
prinsip-prinsip hidup dan lu kemudian membayangkan memiliki sebuah masa depan sama dia, baru lu kemudian bertaruh untuk masuk ke level komitmen. Oke, berarti Jadi, harus keduanya saling suka dulu lah. Simpelnya harus keduanya saling suka, punya value yang sama, dan ya pokoknya saling suka, baru mereka bisa masuk ke level ketiga itu, yaitu level komitmen. ya chemistry-nya harus passionnya tuh harus dua arah gitu. Jadi both feel passionate about the relationship gitu, baru kalian bisa move to the next level, itulah komitmen. Nah, kalau orang berpikir bahwa ya orang yang sudah menikah tuh semuanya masuk ke level komitmen, ternyata salah. Oh, itu yang baru mau gue tanyain. Ternyata itu salah. yang baru gue tanyain. Maksudnya tapi dia nggak bilang it's wrong ya, tapi maksudnya secara gimana ya, secara muter gitu. Dia menjelaskan bahwa the capability to commit to someone comes very rarely in life. Ulangi. Gimana? The capability to commit to someone comes very rarely in life. Jadi tuh jarang banget sebenarnya. Bagaimana lu bener-bener mau berkomitmen sama satu orang sampai katanya ketika lucunya adalah ya Hari, ketika kita tuh devote tuh apa ya? Mendevosikan, bersumpah dalam tanda kutip ya. Iya. Berjanji pada diri sendiri untuk berkomitmen pada satu orang gitu ya. Katanya otak manusia tuh lucu banget. Jadi ketika lu udah berkomitmen sama orang itu bertahun-tahun, let's say katanya harus minimal di atas 3 tahun gitu ya. Ketika lu ditanya gitu, gimana kalau suatu hari pacar lu kecelakaan? Jadi katanya ada spot di otak kita yang nyala, gitu kan, yang kayak membayangkan itu membuat kita sakit gitu loh. Itu katanya spotnya tuh sama kayak kalau misalnya ditanya kayak gimana kalau lu tiba-tiba kecelakaan gitu. Jadi membayangkan orang yang kita sayang terluka itu sama kayak membayangkan kita terluka. Di otak kita tuh sama terlukanya gitu. Kayak put yourself in someone else's shoes gitu ya. Yes, tapi itu tidak akan terjadi sama orang lain siapapun kecuali orang itu. Jadi misalnya kamu ditanya ya, gimana kalau misalnya temenmu kecelakaan? Ya kamu sedih, tapi tidak di spot yang sama persis, ngerti gak sih? Jadi kayak titiknya tuh sama persis ya? Sama empati. Dia nggak menamai itu apapun sih, tapi on the same spot of your brain. Iya. Jadi otakmu mengenali luka itu sama kayak kamu yang terluka gitu. Jadi segitunya kalau kamu udah komitmen sama orang tuh, makanya dia bilang itu sangat jarang terjadi. Oke, gue jadi punya banyak pertanyaan nih. Pertama, berarti ketika pacaran pun, lu bisa aja masih di level otak reptil lo. Itulah kenapa orang bilang butuh masa pendekatan. Kecuali lu dateng, gue suka sama lu, mau gak pacaran sama gue 2 hari gitu ya. Ketika lu kenal sama orang itu, lu tertarik banget gitu ya, terus lu tiba-tiba nabrak langsung, terus orangnya mau gitu. Mungkin lu masih ada di fase otak reptil gitu, kayak masih nafsu yang jalan. Tapi kan kata orang pacaran itu komitmen kan. Bukannya kalau kayak gitu, bukannya seharusnya kita udah di stage level ketiga ya, building komitmen itu. Jadi komitmen yang dia maksud itu beda sama komitmen yang kita sering ngomong sih Hari. Maksudnya komitmen yang dia maksudkan bagaimana otak kita bahkan berkomitmen dengan orang itu gitu loh. Kayak level of how our brain works-nya yang dia bahas gitu. Tapi kalau misalnya yang kita bilang komitmen, ya komit sama satu orang dan segala macam, ya iya sih, memang kayak itu yang orang bilang kayak gue udah berani pacaran kok, gue udah bisa komitmen. Iya, ya mari kita cek otak Anda kalau mau, ya kan gitu kan maksudnya. Atau mungkin level komitmennya itu maksudnya adalah ketika misalnya lu pacaran, lu berkomitmen untuk mengenal satu orang ini lebih jauh. Ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak menemukan kecocokan, kalian masih bisa putus. Sedangkan yang tadi lu jelasin tentang komitmen itu adalah ketika lu udah menikah dan lu memutuskan untuk meng-devote diri lu untuk satu orang wanita untuk seumur hidup lo. Yes, itu level of commitmentnya itu makanya bisa sampai dikata dalam tanda kutip brain damage ya. Kayak ketika orang itu nantinya pergi atau tiada, level of broke-nya itu tuh sampai gitu, sampai kayak lu yang mati gitu rasanya. Oke, pertanyaan lanjutan. Gimana kalau misalnya ada orang nikah, dia berkomitmen untuk menghabiskan seluruh nafasnya, seluruh hidupnya hanya untuk
mencintai satu orang. Tapi di dalam proses pernikahan itu kan kita nggak tahu kan banyak hal yang terjadi kan. Gimana kalau misalnya dia udah nggak mencintai orang tersebut, tapi dia tetap mempertahankan hubungannya itu? Apakah itu masih termasuk dalam level komitmen yang dijelaskan? Jadi dia bilang gini, ketika kamu masuk, jadi tuh ketika kamu next level, level yang ada di sebelumnya itu sudah bisa tidak ada lagi gitu. Oke. Tapi itu udah kayak embody to your body gitu. Jadi contoh ya, kayak misalnya kamu pertama, kan aku bilang kamu nafsu sama orang gitu ya. Wah, dia orang ganteng gitu misalnya. Misal gue, orang ganteng banget, tinggi gitu, tipe gue lah atau apalah. Atau apapun lah kalau orang nyebutnya lah. Terus ternyata kayak gue bilang, ternyata ada eye contact antara gue sama dia gitu. And somehow we talk to each other gitu ya. Gue ngobrol sama dia. Kan berarti gue pindah dari level lust ke passion kan. Passion, iya. Ngobrol, mencari chemistry antara kami gitu kan. Bener gak sih ketertarikan tuh gue dua arah atau gue doang gitu kan. Nah, ketika kemudian ternyata kami nyambung, nafsunya itu tuh bisa hilang Hari. Tapi tidak menghilangkan passion antara dua orang ini. Jadi chemistry-nya bisa tetap ada tanpa aku tuh pengen nubruk orang ini, ngerti gak sih? Kan kalau lust tuh kan kayak gue pengen dia gitu kan. Tapi ketika misalnya lu ternyata nyambung gitu ya, lu tuh jauh lebih mementingkan chemistry kalian berdua dibandingkan memenuhi otak reptil lu gitu, dibandingkan memenuhi keinginan otak reptil lu, ngerti gak sih? Iya. Itulah bedanya manusia dan hewan gitu. Kalau hewan kan ya intinya reproduksi, kalau kalau manusia kan beda gitu loh. Nah, ketika lu next step ke passion, lust ini bisa hilang tapi passionnya tetap. Nah, tapi kemudian passion ini tuh harus dipelihara dengan adanya newness. Gimana ya? Dibilangnya tuh kayak lu tuh butuh selalu pembaruan dalam hubungan itu. Supaya untuk menjaga passion itu tetap hidup. Nah, kemudian kita tuh baru benar-benar tahu apakah kita tuh, misalnya kita dalam sebuah hubungan ya. Kemudian kita tuh baru benar-benar tahu apakah kita benar-benar komit sama orang itu bukan karena perasaan yang kita rasakan saja. Jadi bukan karena cinta doang. Jadi kita tuh baru masuk ke level komitmen itu justru ketika something bad happen. Jadi kayak ya kalau misalnya dia bilang kayak gue sayang sama dia, gue mau pacaran sama dia, gue komit kok sama dia gitu. Let's say tiba-tiba, gimana kalau misalnya tiba-tiba orang itu ternyata misalnya amit-amit kecelakaan terus dia buta gitu misalnya. Nah disitulah level apakah kamu tuh cuma passion dan komitmen tuh diuji tuh di situ. Karena ketika lo udah masuk ke level komitmen, level lust dan level chemistry tadi tuh bisa hilang, tapi lo tetap komit sama orang ini. Karena orang itu udah masuk ke badan lo gitu loh. Mana ya? Kayak otak lo tuh udah memproses dia sama kayak lo yang terluka, kayak tadi gue bilang. Jadi komitmen itu bukan diukur dari fase dalam kita berhubungan ya, misalnya kita berpacaran ataupun kita menikah, tapi berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut. Iya, dan bagaimana kamu merespon kejadian-kejadian itu, bagaimana kamu merasa ikut tersakiti gitu. Makanya kadang-kadang ya, gue kalau ngelihat misalnya kayak pasangan udah tua, misalnya di gereja gitu ya, gue ngelihat kok bisa ya perempuan, maksudnya emak ini perempuan, ya wanita ini yang udah kelihatan kayak umur 80-an gitu ya. Dia tuh masih ngedorong kursi roda suaminya gitu. Yang dia sendiri kelihatan kesulitan loh, ngerti gak sih? Ngedorongnya. Tapi dia kelihatan seneng gitu. Dan dia gak minta bantuan orang. Ini yang menjelaskan berarti pertanyaan gue tadi yang mengenai kalau misalnya lu udah nikah pun terus karena ada suatu masalah cintanya hilang, tapi dia tetap mempertahankan hubungan tersebut, berarti gimana dong itu maksudnya? Berarti memang badannya sudah menerima itu sebagai sebuah komitmen sama dirinya sendiri gitu. Tapi dia tidak mencintai istrinya lagi. Dia cuma. Makanya aku bilang, kan cinta, tiga-tiganya ini cinta Hari. Lust itu orang bilang cinta, terus passion itu orang bilang cinta, komitmen itu juga orang bilang cinta. Terus yang menjelaskan situasi seperti itu gimana dong? Berarti arti cinta buat dia adalah berkomitmen. Tapi berkomitmen kan kita sepakat bahwa berkomitmen itu ketika masih ada perasaan. Bentar ya, ini jadi membingungkan. Gue juga waktu baca nih. itu kayak brainstorming gitu, wow gitu.